pemirsa, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RB TV. Jadi kali ini saya sedang berada di markas Denzipur 14 Gana Badrika. Tuh, wah. Jadi hari ini saya janjian dengan komandannya nih pemirsa, Mayor Kop Zeni Eka Syifa Raja Adila. Nah, jadi ini kita udah janjian, kayaknya beliau ada di dalam. Langsung saja seperti biasa nih pemirsa. Pemirsa pasti penasaran kan sebenarnya apa sih ya Denzipur 14 Gana Badrika ini? Apakah tempat latihan tempur atau seperti apa? Saya juga kurang tahu nih pemirsa. Sebelum tahu begitu ya. Jadi nanti kita langsung ngobrol dengan komandannya seperti biasa. Sebelumnya kita gerbek di sini juga. Yuk. Pagi Mbak. Pagi Pak. Pagi ya. Nah ini pemirsa, ini tadi kita udah janjian nih. Saya bakal nyulik Pak Komandan dulu sebentar nih pemirsa. Udah siap ya Pak ya? Saya Siap. cilik sedikit. Terima kasih udah diculik ya. Tapi biasanya nih Pak, kita sebelum jalan nih ya, kita ada gerbek isi mobil dulu. Oh gitu. Iya, boleh kan Pak? Silakan. Ya, kita Nggak pengen ada tahu yang nih rahasia. biasanya ada isi apa sih? Apa misalnya ini kan Denzipur gitu, apa ada alat Ya. tempur misalnya? Kita nggak tahu ya pemirsa ya. Kita lihat dari sini dulu nih. Ya, biasanya untuk pengemudi ya. Oh, yang pasti ada payung Yang pasti pemirsa. persiapan. Sedia payung sebelum hujan. Betul. Lagi musim hujan soalnya. Iya. Terus ada air minum. Air minum. Terus ada itu apa nih Pak? Itu tisu sama tombol apa untuk nih? rotar. Oh gitu. Rotar. Jadi kalau kita di jalan ada macet atau ada yang perlu kita urai, kita bunyikan Oh suara. gitu. Berarti ada yang berbunyi nanti ya? Bisa. Sama nyalakan lampu atas, gitu. lampu sorot. Kalau di baris kedua nih pemirsa, kita lihat yuk. Baris kedua nggak ada yang spesial ya. Kita lihat Masih pemirsa. sama aqua dengan tempat ini aja, tempat sampah kalau kita Iya. buang-buang sampah. Oke. Dan yang pasti ada payung lagi, ternyata banyak payung di sini. Berhubung musim hujan ya Pak ya? Iya, karena biasanya penghuninya banyak gitu kan gitu. Nggak cukup satu. Nggak cukup satu. Biasanya nih Bapak sopirnya Iya, ada sopir khusus ada, pasti ya Pak ya. Jadi Baik. maksud saya sabotase dulu gitu sopirnya. Saya dulu jadi sopir hari ini ya Pak ya. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Ya udah kalau Oke. gitu langsung nih pemirsa, Bapak udah siap nih? Siap? Saya Ayo. bawa nggak grogi ya Pak ya. Saya belum pernah bawa ini, nanti Bapak takut lagi enggak ya Pak ya? Oh Tenang. enggak. Saya ada Yang penting SIM kok. mbaknya siap kan gitu. Aman. Ayo pemirsa, Oke. kita langsung aja, kita jalan, nanti kita keliling-keliling, yang pasti nanti kita balik ke situ lagi. Oke, yuk. Mari. Hari ini nih Pak, Ya. apa nih kegiatan Bapak nih biasanya? Kalau kegiatan rutin biasanya kita pagi olahraga dulu. Setelah olahraga bisa kita lari begitu, terus kemudian beres-beres satuan, kita lihat apa yang masih kurang, kontrol dan sebagainya, rapi kita arahkan prajurit Ini untuk ke sini ya Pak keluarnya? kanan. Kanan kan? Iya, kanan. Lagi ada Kemudian betul. Terus? Ini, kalau prajurit biasa pagi ada setelah apel juga ada latihan. Kita ada program-program latihan yang disiapkan dari Angkatan Darat. Oh gitu. Ya, Setiap pagi itu Pak, pasti latihan. ada jadwalnya biasanya seminggu itu sesuai dengan jadwal yang dibuat sekitar 3 kali seminggu. Ada kegiatan yang latihan tentang ketentaraannya, terus ada juga yang jadwal latihan fisik. Oh gitu. Ini sebenarnya Denzipur nih apa sih Pak? Ini kita nggak apa-apa kan? Agak random nih memang obrolannya Nggak Pak. apa-apa. Iya, kalau Denzipur itu adalah satuan TNI Angkatan Darat. Ya, satuan TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Kodam 2-nya ada di Palembang. Iya. Namun karena area servis Kodam 2 ini kan luas. Iya. Ada di Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, kemudian Jambi dan Bangka Belitung. Nah, salah satu satuan di bawah Kodam 2 adalah Denzipur, yakni Detasemen Zeni Tempur. Nah, kalau detasemen berarti sekelas itu ada jumlah prajuritnya kurang lebih 300 orang. Ya, kemudian tugasnya Zeni itu kalau di tentara berarti dia seperti ahli sipilnya, teknik sipilnya. Jadi kita ada Berarti konstruksi, bangun-membangun, Oh, betul. gitu. Nah, sedangkan ada pertempuran, berarti kita membangun atau membantu konstruksi pada saat bertempur, namun juga bisa dilaksanakan pada saat kondisi damai, tidak ada pertempuran gitu. Itu yang dibangun apa Pak? Kalau di tempat pertempuran yang pasti kita
markas ya, markas Iya. itu kan ada barrier untuk perlindungan ya. Kalau kita bisa lihat di pertempuran luar negeri itu seperti parit-parit perlindungan seperti itu. Terus kemudian juga untuk pertempuran membutuhkan akses jalan. Jadi kalau ada jalan yang belum bisa ditembus, kita punya dozer, punya ekskavator untuk membuat jalan. Jadi kalau pasukan terhambat itu. Terus kalau ada sungai atau danau, pasukan mau menyeberang atau tank mau menyeberang, kita punya alat amphibious ponton ataupun yang terbaru itu MGB yang dari Jerman. Itu fungsinya dia mengangkut, bisa kalau disatukan jadi jembatan, bisa lewat. Dia juga bisa alat-alat tempur seperti tank dan sebagainya naik, kemudian dia seperti kapal. Dan itu kita punya, Pak? Kita punya, Angkatan Darat Indonesia punya itu. Maksudnya kalau di sini, Pak? Oh, kalau di sini karena kita baru 4 tahun ya, Mbak, yang baru berdiri. Jadi kebetulan yang kita baru punya alat-alat konstruksi seperti ekskavator, kita sudah punya dozer, dump truck, backhoe loader itu kita sudah punya. Kalau untuk alat yang lain terkait dengan fungsi tempur, paling ke penjinakan bahan peledak. Ini juga ada satu fungsi lagi, menjinakkan kalau ada bahan-bahan bom atau peledak, itu fungsi kita. Oh gitu. Iya, kalau menjinakkan bahan-bahan. Oh, ini kan 4 tahun ya, Pak ya? 4 tahun. 4 tahun. Terus kalau Bapak nih jadi komandan sejak kapan nih? Apa sejak pertama ada di sini dan Sipur ini? Kalau saya masuk itu bulan Juni 2023. Saya komandan kedua, Mbak. Oh, komandan kedua. Iya. Kalau sekarang berarti kurang lebih sudah 1,5 tahun tepat. Oh, gitu. Iya. Tugasnya apa nih, Pak? Tugas komandan atau tugas satuan? Tugas saya. Bapak ya. Tugas saya yang jelas saya sebagai komandan memimpin anak buah, memimpin prajurit dan juga keluarganya di sini. Jadi kita punya tanggung jawab pada prajuritnya, kepada keluarganya juga. Kita membina satuan, Pak. Membina satuan itu jadi bagaimana agar satuan ini bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi kita membina satuan itu dari personelnya, Mbak, kita perhatikan kesejahteraannya, kebutuhannya, seperti itu. Kemudian kita juga membina pangkalan tempat kita berada. Ini Bapak berarti 1,5 ya, Pak ya? Iya. Nah, sebelumnya Bapak di mana nih tugasnya, Pak? Saya sebelum dari sini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Bapak aslinya mana nih? Kalau saya Lahirnya Jawa di mana? Timur. Kecil-kecilnya di Jawa Ngawi, Timur? Jawa Timur, ya. Oh, Ngawi. Iya. Berarti maksudnya lahir di Ngawi, besar di Ngawi gitu. Boleh cerita Besar di dong, Ngawi. Pak. Kita agak random nih ya. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Kalau cerita hidup saya ya, cerita Iya, hidup saya lahir di Ngawi sampai dengan SMP. Sampai SMP. Kemudian setelah SMP saya melanjutkan sekolah SMA-nya merantaunya ke Magelang, Mbak. Oh, Jawa Tengah. Di Taruna Nusantara. Di sana 3 tahun. Setelah itu setelah lulus SMA ini awalnya pengennya kuliah. Namun kok sepertinya malas belajar, katanya gitu kan. Kita lihat kok kawan-kawan ini banyak yang malas belajar, ya sudahlah gitu. Akhirnya banyak juga yang dari sana ingin mendaftar tentara gitu. Jadi kita daftar ke Akademi Militer, Pak, di Magelang. Alhamdulillah dapatnya di Magelang. Selama 4 tahun di sana. Selesai dari sana kita berdinas. Dinas pertama saya di Jakarta itu 7 tahun. Terus sempat pindah 2 tahun di Bogor. Setelah 2 tahun di Bogor saya pindah lagi 3 tahun di Banten. Banten, balik ke Jakarta setahun, baru ke sini ke Bengkulu. Berarti kan ini pertama di keluar Jawa. Sumatera ya, Pak ya? Betul. Selama ini kan di Jawa gitu. Terus Bapak gimana pas pertama masuk Sumatera terus langsung di Bengkulu Tengah pula ya? Maksudnya bukan langsung kota Bengkulunya gitu kan. Jadi langsung pasti perbedaannya tuh kan jauh tuh, Pak. Dari Jakarta terus Bapak di Bengkulu Tengah gitu. Betul, banyak sekali yang dirasakan, Mbak. Iya, banyak sekali yang dirasakan. Jadi pengalaman masuk sini memang kalau Sumatera sebenarnya saya dulu karena suka baca novel, Mbak ya. Jadi saya membayangkan Sumatera itu sudah lama. Waktu SD, SMP saya novel-novel dulu kan ada tentang Sumatera ya, Melayu gitu. Jadi sebenarnya tidak asing secara budayanya. Nah, tapi setelah sini benar-benar merasakan bahasanya berbeda, makanan berbeda. Itu. Terus kalau di sini memang beda jauh, nggak macet daripada Jakarta. Iya benar, nggak macet ya, Pak ya. Nah terus biasanya kalau misalnya sehari-harinya
keluar dari markas gitu Pak, kemana nih Bapak biasanya? Oh iya, kalau sehari-hari kita ya tadi lari. Nah, lari pagi itu kita biasanya rute keluar, Mbak. Nah, di dalam kan hanya sedikit ya. Kita keluar, ini kebetulan kita alhamdulillah jalan di Sumatera bagus, kita pakai untuk lari. Terus kemudian kita ada undangan-undangan juga, Mbak. Kalau di sini Forkopimda, kita ikut Benteng Bengkulu Tengah, ikut provinsi, kegiatan di provinsi, kegiatan dengan Korem dan juga Kodam. Kita ada kadang undangan ke Palembang, Mbak. Oh, gitu. Berarti lebih seringan ke Palembang kali ya Bapak ya? Betul. Daripada maksudnya daripada misalnya ke Kota Bengkulu apa kemana gitu. Tugas-tugasnya? Kalau tugas ya, ya ke mana? Ke Palembang sering ada undangan. Kalau Bengkulu kita ya jalan-jalan. Hobinya apa nih Pak? Hobi Bapak nih? Hobi ya. Kalau hobi kita olahraga, berenang, lari itu. Terus membaca, nonton, kuliner. Itu hobinya. Lu masih bisa nggak ngejalanin semua hobi itu gitu di tengah kesibukan jadi komandan? Ya alhamdulillah masih bisa. Karena kan ya? itu biar agar kita punya motivasi ya, kita semangat dalam memimpin juga. Salah satunya harus pikiran kita fresh. Jadi kita nggak harus sempatkan yang namanya hobi kan. Alhamdulillah masih. Berarti Bapak nih awal mulai jadi tentara nih umur berapa? Dulu 18 tahun. Tahun 2006. 2006. Iya. Bentar. Umur Bapak nih berapa nih, Pak? Sekarang kelahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran 88. Wih, iya masih muda banget berarti hampir saya. Tapi lihat umurnya 30 kayaknya udah tua. 36. Iya sih, oh enggak, mungkin karena saya ngerasa kayak lupa umur gitu ya. Jadi kayaknya kelahiran 88 tuh masih muda gitu. Padahal kalau dihitung udah 30 ke atas ya. Sudah, ternyata sudah 30. 30 ke atas. Saya merasa kayaknya 88 tuh muda terus. Cuman inget angka sudah 30. Saya kalau misalnya ada yang di bawah saya gitu tahun ininya, jadi saya ngerasa masih muda banget gitu. Lupa sama umur sendiri maksudnya gitu, Pak. Gitu. Iya. Nah, terus kalau nih biasanya kan komandan nih kan punya gaya kepemimpinan sendiri nih ya Pak ya. Iya. Biasanya seperti apa nih gaya kepemimpinan Bapak nih untuk memimpin tadi ada 300-an personil ya? Iya. Seperti apa tuh? Kalau kita gaya kepemimpinan saya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Itu pokok itu Mbak. Kita harus di depan memberikan contoh tauladan ya. Nah, jadi kita pun juga harus depan untuk kita harus melakukan itu dulu baru anak buah ini tahu apa yang dikerjakan gitu. Tuh, terus ing madya mangun karso ya kita di tengah-tengah anak buah ya. Jadi kita harus tahu keluh kesah anggota, harus tahu kemampuan dan kekurangan mereka sehingga kita tahu bagaimana membentuk mereka. Terus di belakang ya kita dorong support kebutuhan mereka. Nah, itu kita komandan tapi pelayan juga Mbak. Iya. Kalau bagi waktu dengan keluarga gimana nih Pak? Bagi waktu dengan keluarga alhamdulillah ya karena kita asrama atau rumah dinas ada di kantor. Jadi nggak begitu ini ya Pak ya, begitu kesulitan gitu. Iya benar-benar. Kecuali kalau undangan keluar ya, jadi ya agak namanya. Itu biasanya ibu ikutan nggak kalau misalnya kayak gitu tuh Pak? Kadang ikut, kadang tidak. Ke Palembang tuh biasanya kan yang jauh ke Palembang. Ada undangan yang melibatkan Persit, ada yang kita sendiri. Nah, itu kan Bapak maksudnya dengan ibu nih, pasti sebelum di Bengkulu ya Pak ya gitu kan, berarti berpindah-pindah gitu. Betul. Itu gimana ini istri gitu? Kalau istri ya, memang udah ya ginilah gitu namanya jadi ibu Persit gitu harus pindah-pindah gitu kali ya Pak ya. Betul. Jadi sebelum menikah ya kita sudah ceritakan, sampaikan nanti bagaimana kalau mengikuti kehidupan militer ya. Gitu. Jadi ya memang sudah saya sampaikan 2 tahun sekali atau 3 tahun bisa pindah, bisa pindah gitu. Ya alhamdulillah kalau ibu pengennya ikut terus katanya. Nah selama perjalanan hidup menjadi tentara nih Pak, pasti ada momen yang memang pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Boleh cerita dong Pak? Yang tidak terlupakan ya. Bisa perjuangannya gitu kan. Banyak sekali sih ya. Hanya
Kalau yang terkait dengan tugas, ya terkait dengan tugas, alhamdulillah saya sudah pernah dipercaya oleh negara untuk berangkat ke Satgas Luar Negeri. Jadi saya Satgas Luar Negeri dan alhamdulillahnya mungkin rezeki Mbak ya. Jadi biasanya kalau orang bertugas hanya 1 tahun Mbak atau 6 bulan. Dan itu satu misi, satu tempat, dan kami waktu itu dapat dua tempat sekaligus. Jadi totalnya saya 18 bulan. 18 bulan itu 1 tahun setengah. Iya, itu 2 tempat. Jadi ceritanya waktu itu tugas pertamanya di Haiti, Amerika Tengah. Daerah Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, itu ada Haiti. Negara Haiti ini bencana alam Mbak, tsunami, gempa. Nah, seperti Aceh begitu ya. Terus dari UN perbantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita membangun dan sebagainya di situ. Setelah 6 bulan ternyata ada permintaan di Afrika. Di Afrika ini ada bergejolak pemberontakan di Republik Afrika Tengah, Mbak. Nah, di sana itu jadi memang semua misi PBB itu lengkap, Mbak. Pasti ada infanteri atau pasukan tempurnya, dan ZENI ini dibutuhkan. Di situ pembangunan pasti PBB butuh. Jadi di sana kita tugas pertempuran. Di situ ada perbedaan. Waktu di Haiti ini kita hanya ya megang cangkul, megang cetok gitu Mbak ya. Begitu ke Afrika harus pegang senapan, betul-betul. Jadi waktu di Afrika ya alhamdulillah Mbak, kita pernah merasakan peluru naik di atas kepala, pernah. Serem banget ya Allah. Tembak-tembakan itu ya kayak di film-film itu Mbak. Jadi di Afrika 1 tahun di sana ya alhamdulillah semuanya aman, selamat, pulang juga lengkap. Namun ya penuh dengan situasi yang mencekam di sana waktu itu. Pak, kalau kayak gitu tuh nggak takut gitu? Maksudnya itu kan nyawa pertaruhannya gitu ya, kalau misalnya bakal, ya ampun kalau misalnya kena tembak gitu kan, atau mati di saat tempur gitu. Nggak takut ya? Takut pasti ada, ya kan. Cuma memang kita dari awal memang sudah dilatih Mbak ya. Tentara itu kan mau siapapun ya Mbak ya, dari kita yang komandan sampai anggota itu Mbak, ada namanya latihan doper Mbak. Doper itu kita ditembak-tembak di dekat badan kita Mbak. Gitu. Atau paling tidak di atas ini. Jadi di tentara itu ada latihan namanya ditembak, itu memang untuk menguji keberanian. Kalau tentara biasa ditembaknya di atas kepala Mbak. Jarak sekitar 1 meter. Gimana itu Pak? Ada tentara khusus Mbak. Oh gitu. Kalau kita TNI kan ada Kopassus Mbak. Kopassus, Kopstrat itu. Itu ditembaknya kanan kiri badan. Nah itu lebih ngeri lagi karena kan kita jalan nih merayap. Iya. Nah kalau salah dikit tangan kena, kayak gitu. Itu lebih ini lagi, lebih menakutkan lagi kalau itu. Itu pernah nggak Pak ngerasain kecelakaan sewaktu latihan gitu, apa misalnya kena apa gitu? Oh iya. Kalau kecelakaan alhamdulillah, kalau tembakan tidak pernah. Jangan ngomong belum ya Pak ya, tidak pernah gitu. Nah, tapi kami punya pengalaman Mbak waktu terjun Mbak. Jadi waktu terjun kaki saya patah. Jadi anginnya kencang, ternyata di bawah itu tidak datar ya, namanya juga daerah kan kita tidak tahu ya. Begitu jatuh patah kaki saya waktu terjun, karena terjun payung. Itu pengalamannya. Itu di daerah mana itu Pak? Itu di Bandung, waktu kita latihan terjun para. Berarti memang fisiknya harus terjaga terus ya Pak ya, kalau jadi tentara ya Pak ya? Betul Mbak, harus. Berarti kalaupun jadi komandan tetap harus jaga ini Pak, jaga fisik. Harus olahraga tetap ya. Ada apa namanya standar Mbak ya. Jadi kita di TNI itu ada standar, memang disesuaikan dengan kategori umur, tapi dari situ sudah mengacu kepada kemampuan tiap orang. Ya beda-beda, tiap umur beda-beda. Iya. Wah serem ya berarti ya Mbak ya. Berarti ini kalau jadi apa maksudnya ibu gitu ya? Iya. Jadi istri Bapak harus siap, harus deg-degan terus hidupnya Pak. Iya betul, siap mental. Siap mental gitu kan. Iya. Apalagi kalau ditinggal kayak gitu tadi ya selama 1,5 tahun gitu. Iya. Di tempat di Afrika tadi itu kan. Ya ampun, was-was. Iya, waktu itu sudah berkeluarga juga, jadi ya hanya bisa waktu itu video call, telepon gitu. Nah, kalau di sini Pak, kegiatan apa aja nih yang selama 1,5 tahun berarti ya kalau Bapak ya, yang sudah dilakukan nih oleh Denzipur 14 Ghana Badrika. Ya Mbak. Kita yang jelas untuk kemampuan tempur kita berlatih ya Mbak ya. Berlatih terus, ada jadwalnya. Kemudian secara kita bertugas yang kaitannya dengan
tugas satuan, kita ada personel kita sudah kita berangkatkan 3 orang Mbak, berangkat ke luar negeri, baru pulang 1 bulan yang lalu. Itu kemana dia keluar negerinya? Sama Afrika Tengah juga, Kayak tempat gitu saya juga? dulu. Sama, kondisinya sama. Gitu. Jadi walaupun ini satuan baru berdiri 4 tahun, tapi alhamdulillah sudah dipercaya juga untuk berangkat ke luar negeri Mbak. Iya. Nah, ada 3 orang. Terus kemarin baru pulang dari Papua Mbak, itu tugas ini cetak sawah. Jadi operator kita punya operator eksavator, dozer itu kita membantu Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membuat cetak sawah program dari pemerintah. Itu yang sudah kita laksanakan di penugasan. Juga kita ada namanya penugasan PAM VIP Mbak. Jadi tahun 2023 awal itu RI2 Bapak Wapres, kemudian Agustus 2023 itu RI1 kalau masih ingat ya, waktu Pak Jokowi datang ke sini. Kita pengamanan VVIP, fokus kita yaitu kita punya kemampuan jihanda Mbak. Jadi kita clearing area. Kebetulan kemarin waktu itu di hotel saya sebagai Dansub Satgas Hotel Mercure. Terus kemudian anggota sebagian kita sebar ke beberapa titik, setiap acara-acara ada anggota kita. Itu di situ. Begitu. Iya. Nah, kalau Bapak nih masuk kantor ya pagi kan ya? Iya. Pulang jam berapa biasanya? Kita pulang biasanya bisa jam 3, jam 4, tergantung dari kegiatan. Tergantung dari kegiatan ya? Surat kegiatan dan lain gitu. sebagainya. Berarti rata-rata jam 4. Nggak tentu jam gitu 5. ya Nggak Pak ya? tentu, iya. Gitu. Bapak apa sih sebenarnya prinsip hidup gitu bisa sampai di posisi sekarang gitu? Pasti punya prinsip hidup atau moto gitu kan? Moto apa ya? Kalau saya mungkin prinsipnya adalah selalu bersyukur. Apabila kita bersyukur maka segala sesuatunya akan indah. Oh gitu. Itu aja. Ikhlas dan bersyukur. Bersyukur dan ikhlas ya. Apa yang kita dapatkan Kita gitu ya. Iya. Kita syukuri. Iya. Semoga dikasih lebih lagi gitu ya Pak ya. Betul. Iya benar-benar. Dari kecil emang cita-cita jadi tentara Bapak? Apa dulu punya cita-cita lain sebenarnya? Sebenarnya cita-cita lain. Apa itu Pak? Dulu pertama saya punya pikiran bercita-cita seperti Bapak B.J. Habibie, almarhum Pak B.J. Habibie. Jadi apa namanya itu ya, insinyur pesawat terbang. Iya, lebih ke teknologi seperti ya. itu ya. Gitu. Setelahnya SMP berubah lagi, teknik sipil katanya, kita jadi teknik aja, bangun-bangun. Nah, begitu jadi SMA itu kok kayaknya capek belajar ini. Jadi tentara, begitu masuk tentara, di psikologi masuknya ya teknik lagi Mbak. Iya, tapi berarti kan maksudnya cita-citanya kesampaian juga Pak, gitu kan. Betul. Bapak pernah ngerasain hidup susah nggak? Apa susah terus nih karena menghadapi ancaman-ancaman ya? seperti itu? Kalau hidup susah apa ya Mbak ya, kalau waktu kita masih kecil dulu ya kami kan beranjak dari keluarga yang bukan luar biasa ya. Jadi bapak ibu saya guru Mbak, guru SMP. Jadi di kampung juga di Ngawi sana kami ya waktu kami sekolah apa adanya Mbak. Jadi orang tua ini ya saya nggak ada uang jajan. Terus ya orang tua juga seadanya, kehidupan sederhana. Kalau lain-lain mungkin apa ya, tidak ada sih istilahnya. Kita bertugas memang apapun yang terjadi di tugas itu kan pasti ada suka dukanya ya. Jadi harus kita hadapi Mbak. Makanya kita syukuri apapun yang ternyata kita dapat duka ya, harus kita syukuri. Akhirnya kita ikhlas, kita everything must go on lah gitu. Waktu dulu memutuskan untuk ikut tes tentara gitu Pak, dari keluarga support atau ada perasaan deg-degannya? Soalnya kalau saya nih ya Pak ya, saya sebagai ibu nih misalnya kan anak saya pengen jadi tentara, saya mikir 2 kali, nanti ya ampun kalau perang apa segala macam, ngeri gak sih gitu. Iya, kalau ini apa ya, saya ingat sekali waktu itu waktu masih SMA ya, waktu daftar itu, ingat sekali saya telepon orang tua saya, ibu saya minta restu, menanyakan juga kira-kira apa yang bisa saya pilih untuk membahagiakan keluarga. Prinsipnya kan gitu. Nah, jadi waktu itu saya ngomong ke ibu, ini ada pilihan, satu ke militer TNI, yang satu lagi kebetulan saya daftar ke sekolah pertambangan Mbak.
tambang waktu itu. Jadi ya alhamdulillah lah dua-duanya ini insya Allah gitu kita punya harapan untuk diterima. Jadi saya bilang sama orang tua, Bu mau milih yang mana? Kalau yang sejahtera mungkin pertambangan gitu saya sampaikan. Tapi kalau yang tentara ya kalau rezeki ngikutin lah gitu kan. Mungkin ada seragam begitu, ada kebanggaan ya Mbak ya. Itu terus orang tua ibu ya tidak menyebut apa pilihannya, hanya bilangnya ikuti kata hatimu, katanya gitu. Iya, setelah itu oh ya baik Bu begitu. Jadi saya pedomani itu saya ambil kata hati saya berkata membagian orang tua itu kebanggaan jadi tentara. Insya Allah mungkin dari situ orang tua juga bangga. Terus kemudian apa namanya yang terkait dengan rezeki dan lain sebagainya Allah sudah atur gitu ya. Jadi ya udah ambil tentaranya. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini biasanya nih pertanyaan pamungkas nih di program kita. Kalau dideskripsikan di 3 kata nih Pak, tentang diri Bapak nih, 3 kata itu apa? 3 kata? Pertanyaan senyum. Susah-susah gampang. Senyum. Terus apa lagi ya? Senyum. Tegas. Harus ya. Terus kemudian terakhirnya apa ya Mbak ya? Apa Mbak ya? Waduh kok ikhlas aja lah. Ikhlas. Selalu ikhlas. Senyum, tegas dan ikhlas. Berjiwa ikhlas gitu. Berarti ketemu sama orang gitu tetap senyum gitu ya. Iya, betul. Saya prinsipnya tidak mau mencari musuh. Ya, lebih baik kita apa namanya itu ya? Apa sih itu prinsipnya tuh yang satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang gitu. Iya benar-benar gitu. Seperti itu ya. Iya. Terus tegas gitu ya Pak. Dan tetap kita harus punya jiwa tegas Mbak ya. Salah, betul. Harus kita tegakkan. Iya. Dan ikhlas tadi syukur. Kita harus selalu bersyukur dalam apa namanya setiap yang kita hadapi ya. Oke. Nah, nih Pak terakhir nih pesan dong Pak untuk anak-anak muda di luar sana lah, karena sekarang ini kan kita generasinya nih ya apa ya, eranya sudah berbeda nih ya Pak. Mungkin kalau dulu gitu kan zamannya Bapak masih umuran ABG gitu kan, kayak mungkin hidupnya lebih apa ya, lebih fighting gitu kan dibandingkan dengan anak-anak sekarang yang serba instan gitu kan. Apa nih pesannya Pak supaya apa ya, supaya bisa sukses, bisa menghadapi hidup ini, bukan apa istilahnya sekarang tuh generasi strawberry kalau kata orang begitu. Iya. Jadi dengan zaman yang sekarang ini ya, generasi yang mungkin serba mudah, terus kemudian serba teknologi itu sangat canggih begitu ya. Jadi kalau bagi generasi muda yang pasti kemudahan itu adalah bagian untuk kita membentuk diri kita, bekal kita, ilmu, wawasan dan sebagainya. Namun tetap yang paling penting adalah karakter diri kita gitu. Dimulai dari mana kita memiliki agama. Jadi Indonesia ini kan negara beragama. Dengan agama apapun kepercayaan kita anut, ya itu paling penting kita selalu imani bahwa Tuhan itu ada. Nah dari situ kita akan setiap apa yang kita perbuat selalu tahu itu betul dan salah. Itu karakter juga dengan karakter kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang punya Pancasila dan sebagainya, ya itu bekal. Jadi mau kita pintar bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun fisik kita, namun kalau kita tidak punya karakter, punya kepribadian yang baik, kita pasti akan apa itu namanya, tuspur. Kalau di tentara itu putus pertempuran, gagal dalam hidup gitu. Kalau kita mau sukses, salah satunya adalah orang itu harus jujur, sopan, dan juga punya integritas. Oke. Nah, pesan untuk anggota-anggota di Denzipur 14 Gana Badrika gitu. Oh gitu. Kalau pesan saya kepada para anggota saya, selalu pertama kembali lagi beribadah. Ya, tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
ibadah yang rajin, kemudian jaga fisik, kemudian jaga kemampuan berlatih, selalu laksanakan tugas, berikan yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak sudah dikasih kesempatan untuk Iya, ngobrol Mbak. setengah jam ini kita. Makasih banyak Mbak. Iya. Tadi alhamdulillah nggak deg-degan, keren nyopirnya ya. Oke, kalau gitu, habis ini Bapak apa nih kegiatannya? Kegiatan kita habis ini paling prepare nih, ibu-ibu Persit ada mau donor darah katanya. Oh gitu, ada Iya, kegiatan dengan anggota Ibu latihan. Persit ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak, boleh Mari. kita turun. Mari Mbak. Nah, itu tadi pemirsa, kita obrolan kita bersama Bapak Komandan Denzipur 14 Gana Badrika. Ya. Saya GB itu jadi ingetin gigabyte terus Gigabyte, gitu. pas Saya, Pak. 14 GB. Iya, 14 GB. Jadi gimana tadi Pak ininya? Aman kan? Aman, Saya alhamdulillah. Nyopirnya halus sekali, hebat Mbak. Oke, terima kasih banyak loh Pak sudah Sama-sama. berbagi cerita sama Sama-sama kita. Semoga menginspirasi banyak orang. Tentu saja bisa jadi ada hikmahnya lah ya apa yang kita obrolin tadi untuk pemirsa di Amin. rumah. Amin. Dan pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RB TV di hari dan jam yang sama, tentunya dengan tokoh yang lainnya. Dadah.